All right, you ready to go? Yes. Stay calm. Easy. Line up the coil drivers. Yeah, what's the bandwidth? 500 megahertz. Access control oscillator. Capacitors are flowing. Reboot. I'm not getting a signal. Upping voltage. Try a different frequency. No signal. Try harder. Still not receiving. I'm not getting a signal. Voltage maxed out. There is no signal. Now reboot. But, doctor, I said reboot. That's it. That's good. Halo pecinta film, selamat datang di channel Exong. Di video ini, saya akan membahas tentang sebuah film yang berjudul I'm Here. Film ini dirilis pada tanggal 21 Januari tahun 2010. Film I'm Here sendiri menceritakan tentang kisah cinta dua robot yang hidup di Los Angeles, di mana manusia dan robot hidup berdampingan. Daripada buat kalian penasaran, langsung saja kita masuk ke alur cerita. Serasa pasar tak bisa untuk sama paksa. Lagi dunia saya mengawal rasa terluka. Akhiri cerita satu cerita. Kalau mau kembali maaf tak bisa, karena sebuah hati tak bisa terima kalau cinta datang hanya untuk singgah. Dan beribu cara telah saya coba untuk miliki kau, namun tak bisa ku. Film dimulai dengan memperlihatkan robot berwarna abu-abu yang memiliki kepala mirip CPU komputer. Robot ini bernama Sheldon. Setiap hari dia naik bus ke perpustakaan umum untuk bekerja. Lalu saat sore hari, Sheldon pulang ke apartemennya untuk beristirahat. Sheldon tampak tidak bahagia, sedih, dan kesepian. Sampai suatu hari, saat sedang menunggu bus untuk pulang, dia melihat robot wanita yang dirancang dengan rapi. Robot wanita itu bernama Francesca. Saat itu, Francesca sedang mengendarai mobil, meskipun para robot dilarang mengemudi. Di adegan ini, terlihat seorang nenek yang marah-marah karena melihat Francesca mengemudi. Nampaknya si Francesca tidak memperdulikan hal itu. Keesokan harinya, Sheldon bertemu lagi dengan Francesca di stasiun bus yang sama. Kali ini, Francesca mengemudi bersama beberapa robot lainnya dan satu manusia bertelanjang dada. Setelah berpapasan, Francesca dan teman-temannya pergi. Namun, di pertengahan jalan, Francesca membalikan mobilnya dan menawarkan tumpangan pulang kepada Sheldon, yang kemudian diterima Sheldon dengan rasa malu. Dalam perjalanan pulang, Francesca berhenti di sebuah mall. Kemudian mereka berjalan sambil menikmati malam. Saat sedang berjalan-jalan, Francesca menempelkan potongan-potongan kertas, yang dimana potongan kertas tersebut memperlihatkan gambar rambut panjang dan alis dengan tulisan "Aku di sini". Francesca jatuh dari tepian dan lututnya rusak. Melihat hal itu, Sheldon langsung memperbaiki lutut Francesca dengan peralatan yang dibawanya. Mereka pun bercerita sambil mendengarkan lagu dari radio milik mobil Francesca. Karena hal itu, Sheldon dan Francesca semakin dekat. Esoknya, saat sore hari, Sheldon akan pulang ke apartemennya. Francesca datang menjemput Sheldon dan mengajaknya pergi ke hutan untuk bersenang-senang. Setibanya di hutan, mereka bermain bersama, bercanda, melakukan hal-hal konyol, dan menikmati sore bersama-sama. Hal ini membuat Sheldon merasa sangat bahagia. Setelah itu, Francesca mengantar Sheldon pulang ke apartemennya. Francesca memutuskan untuk bermalam di apartemen Sheldon. Ketika mereka berbaring bersama di apartemen Sheldon, Francesca memberitahu Sheldon tentang mimpinya. Sheldon berusaha untuk mendengarkan,
Meskipun menurutnya mimpi adalah hal yang tidak mungkin dimiliki robot. Esok harinya, saat malam, Francesca datang ke apartemen Sheldon dan mengajaknya pergi ke sebuah konser rock kesukaannya. Di konser rock, Francesca terlalu keasikan dan membuatnya tersesat di antara kerumunan. Dan karena massa saling dorong-mendorong, membuat lengan Francesca tercopot dari pundaknya. Francesca nampak sangat kebingungan. Sheldon menemukannya dan langsung membawanya ke tempat aman. Lalu kembali lagi untuk mengambil lengannya. Nah, karena menemukan lengan Francesca sudah hancur berserakan, Sheldon kembali dan dia memutuskan untuk menggantinya dengan lengannya sendiri. Perlahan Sheldon melepaskan lengan Francesca, lalu memasangkan dengan lengan miliknya yang diberikannya kepada Francesca. Francesca bersandar di pundak Sheldon dan mereka berdua menikmati konser dari luar ruangan. Scene berganti ke esok hari. Francesca mengantarkan Sheldon pulang, lalu pergi meninggalkannya. Sheldon masuk ke apartemennya dan wajahnya tersenyum, karena rupanya Francesca telah membuatkan banyak boneka tikus untuk menemani Sheldon agar tidak merasa kesepian. Francesca juga menaruh sepenggal surat yang memberitahu bahwa dia akan segera datang. Sheldon duduk bersama boneka tikus dan menunggu Francesca datang ke apartemennya. Beberapa saat kemudian, Sheldon mendengar suara teriakan. Saat dia keluar, nampaknya Francesca sedang terjatuh dan kakinya putus. Pada scene ini, tidak diperlihatkan kenapa kaki Francesca putus. Sheldon merangkulnya dan membawanya ke dalam apartemen. Sheldon langsung melepaskan kakinya sendiri untuk menggantikannya. Dan meskipun Francesca awalnya memprotes, Sheldon mulai meyakinkannya untuk menerimanya dengan mengatakan bahwa dia pernah bermimpi Francesca akan menerima kakinya. Francesca akhirnya mau menerima kaki Sheldon dengan sedikit rasa sedih. Setelah itu, mereka lalu pergi ke pesta kecil yang dibuat teman-teman Francesca. Di sana mereka bersenang-senang bersama. Scene berganti ke hari berikutnya. Sheldon telah selesai dari pekerjaannya di perpustakaan. Dia menunggu Francesca, namun Francesca tak kunjung datang untuk menjemputnya. Sheldon akhirnya pulang ke apartemennya dengan menaiki bus. Di dalam bus, Sheldon merasa sedih dan khawatir karena hari itu ia sama sekali tidak mendapat kabar dari Francesca. Saat Sheldon sampai di apartemennya, rupanya ada panggilan masuk di telepon rumahnya. Dan dengan cepat, Sheldon mengangkat panggilan itu. Rupanya, itu adalah panggilan dari rumah sakit yang memberitahukan bahwa Francesca mengalami kecelakaan fatal dan tubuhnya sudah dibawa ke sana. Sheldon langsung pergi ke rumah sakit dengan penuh rasa cemas. Sesampainya di rumah sakit, ia langsung merasa sangat sedih karena melihat tubuh Francesca yang sudah tak bernyawa karena rusak total sedang berada di atas meja operasi. Sheldon tak bisa menerima hal itu. Dia pun meminta kepada dokter untuk memindahkan tubuhnya melalui pembedahan lalu menghidupkan Francesca. All right, you ready to go? Yes. Stay calm. Easy. Line up the coil drivers. Yeah, what's the bandwidth? 500 megahertz. Controlled oscillator. Catheter deployed.
10 microfluoride capacitor. Reboot. I'm not getting a signal. Upping voltage. Try a different frequency. No signal. Try harder. Still not receiving. Not getting a signal. Voltage maxed out. There is no signal. Now reboot. But, Doctor. I said reboot. That's it. That's good. Setelah melalui beberapa tahap pembedahan, Francesca akhirnya dapat dihidupkan kembali. Francesca menoleh ke sampingnya dan melihat Sheldon yang hanya tersisa kepala. Francesca dibawa keluar rumah sakit dengan menggunakan kursi roda. Dengan penuh cinta, ia memeluk kepala Sheldon di pangkuannya. Keduanya tersenyum dan melihat ke arah matahari terbenam saat taksi berhenti untuk menjemput mereka.